Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengulas secara lengkap 40 soal asesmen akhir tahun di semester ganjil ini, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bahasan ini disusun untuk membantu peserta didik memahami materi secara lebih mendalam, memperjelas konsep-konsep yang penting, serta memberikan gambaran mengenai bentuk soal yang sering muncul pada evaluasi semester. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan anak-anak dapat lebih siap menghadapi asesmen akhir tahun pada semester ini. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Perhatikan kutipan ayat berikut. 1. Dhoharul fasadu. 2. Fil barri wal bahri. 3. Rizqan lakum. 4. Ala zuhurihi. Bacaan rotafkhim pada kutipan tersebut terdapat pada nomor, ya, kita bahas untuk kutipan rotafkhim biasanya ditandai dengan ro yang berharokat fathah atau dummah. Kira-kira yang mana? Iya, yang satu ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Soal kedua. Perhatikan kutipan ayat berikut. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara lakumul anhar. Urutan bacaan Quran, ini maksudnya Quran surat Ibrahim ya. Surat Ibrahim ayat 32 yang benar adalah, ya, kita sudah belajar di Quran surat Ibrahim ayat 32. Jawaban yang tepat 3, 1, 2, dan 4. Jawaban yang benar adalah C. Iya. Lanjut soal yang ketiga. Perhatikan kutipan potongan ayat berikut ini. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Pernyataan berikut yang merupakan makna dari kutipan Quran surat Ar-Rum ayat 41 tersebut adalah, jawabannya yang mana? Iya, manusia merasakan dampak kerusakan yang diperbuatnya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka perbuat, ya. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Allah menciptakan binatang tunggangan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan perjalanan. Kira-kira yang mirip dengan makna dari kalimat tadi adalah, iya, wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil barri bi amrihi wasakhkhara lakumul anhar. Jawaban yang benar adalah C. Nomor berikutnya. Perhatikan hadis Nabi berikut. Ma mim muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Berikut yang sesuai dengan hadis tersebut adalah, iya, memiliki pohon asuh di sekolah. Jawaban yang betul adalah A. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kerusakan alam dan lingkungan selalu terjadi dari waktu ke waktu. 2. Manusia dapat memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, manusia merupakan pelaku dan aktor utama kerusakan alam. Allah
menciptakan alam sebagai rizki untuk manusia. Nah, yang sesuai Quran Surat Ar-Rum ayat 41 adalah nomor 1 dan 3. Ya, berarti B. Oke. Berikutnya, perhatikan contoh berikut ini. Andi selalu membawa botol minuman sendiri untuk bekal air minum di sekolah. Arman selalu memilih membeli nasi bungkus daun pisang pada waktu sarapan di kantin sekolah. Siti membeli air minum kemasan botol plastik dan membuang sampahnya ke tempat sampah anorganik. Dia meminta segelas jus buah segar menggunakan sedotan plastik. Setelah selesai, ia membuang sedotannya ke tempat sampah. Perilaku yang termasuk menjaga dan melestarikan alam terdapat di nomor 1 dan 2. Andi selalu membawa botol minuman sendiri untuk bekal air minum di sekolah. Arman selalu membeli nasi yang dibungkus daun pisang pada waktu sarapan di kantin sekolah. Ya, jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Manusia dapat memanfaatkan binatang sebagai sarana transportasi. 2. Banyak manusia yang tidak bersyukur dengan merusak alam. 3. Alam menyediakan semua sumber kehidupan bagi manusia. 4. Allah menciptakan alam sebagai rizki bagi manusia. Pernyataan yang terdapat pada Quran Surat Ibrahim ayat 32 terdapat pada nomor alam menyediakan semua sumber kehidupan bagi manusia. Allah menciptakan alam sebagai rizki bagi manusia. Jawaban yang tepat adalah poin D. Berikutnya, perhatikan contoh teknologi berikut. Kincir air bertenaga angin untuk irigasi. 2. Bendungan untuk mengairi lahan pertanian. Yang ketiga, kapal bermesin diesel untuk menangkap ikan. 4. Pompa air berbahan bakar minyak untuk irigasi. Pertanyaannya, teknologi yang ramah lingkungan dan tidak merusak alam terdapat pada nomor kincir air bertenaga angin untuk irigasi, bendungan untuk mengairi lahan pertanian. Jawaban yang tepat adalah A. Lanjut soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Alam merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. 2. Manusia bisa memanfaatkan binatang sebagai sarana transportasi. 3. Manusia merasakan dampak kerusakan yang diperbuatnya. 4. Manusia berbuat melebihi batas dengan merusak alam. Jawaban yang tepat adalah dari pernyataan yang sesuai dengan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13. Alam merupakan nikmat yang diberikan Allah dan manusia bisa memanfaatkan binatang sebagai alat transportasi. Oke, lanjut soal 11. Perhatikan tabel. Kitab Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Ibrani, Suryani, Qibti, Arab. Pasangan yang benar dari tabel tersebut adalah Al-Quran bahasa Arab, Taurat bahasa Ibrani, Injil bahasa Suryani, Zabur bahasa Qibti. Maka jawaban yang tepat adalah A. Ulangi. Al-Quran berbahasa Arab, Taurat berbahasa Ibrani, Injil berbahasa Suryani, Zabur berbahasa Qibti. Soal nomor 12.
Perhatikan pernyataan berikut. Diturunkan di Bukit Sinai, memuat akhlak dan budi pekerti. Diturunkan secara berangsur-angsur, perintah untuk mensucikan hari Sabtu, mengandung perintah mengesahkan Allah. Manakah yang sesuai dengan isi kitab Al-Quran? Ia memuat akhlak dan budi pekerti, diturunkan secara berangsur-angsur, mengandung perintah mengesahkan Allah. Oke, soal nomor 13. Ada narasi, kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem sekitar 1 abad sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Tadi sudah kita bahas. Berikut ini yang menjadi isi pokok kitab pada narasi tersebut adalah A. Perintah mensucikan dari perilaku duniawi yang berlebihan. B. Zikir dan penghormatan kepada Allah. C. Pengetahuan tentang alam semesta dan astronomi. D. Mensucikan hari Sabtu. Iya. Jawaban yang tepat adalah A. Perintah mensucikan diri dari perilaku dunia yang berlebihan. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meyakini kebenaran semua kitab terdahulu. 2. Hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran. 3. Meyakini bahwa kandungan yang berbeda dengan Al-Quran berarti salah. 4. Meyakini bahwa kandungan kitab terdahulu hanya berlaku pada zamannya. 5. Meyakini bahwa semua kandungan kitab terdahulu sudah tidak berlaku lagi. Pernyataan tentang iman kepada kitab terdahulu yang benar adalah nomor 1. Meyakini kebenaran semua kitab. 2. Hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran. 4. Meyakini bahwa kandungan kitab terdahulu hanya berlaku pada zamannya. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengikuti kajian majelis ta'lim. 2. Membaca terjemah Al-Quran. 3. Mempelajari ilmu tajwid. 4. Merenungi maknanya. Dari pernyataan yang berhubungan dengan kegiatan memahami Al-Quran. Iya, membaca terjemah Al-Quran, terus merenungi maknanya. Berarti jawabannya C. Soal nomor 16. Perhatikan, diberi nama resmi Madinatus Salam. 2. Dijadikan ibu kota pemerintah pada masa Abu Abbas. 3. Dibangun oleh Khalifah Mansur. 3. Dibangun oleh Khalifah Al-Mansur. 4. Disebut sebagai kota bundar. Fakta sejarah tentang kota Baghdad terdapat pada nomor. Diberi nama resmi Madinatus Salam, dibangun oleh Khalifah Al-Mansur, dan disebut sebagai kota bundar. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempengaruhi agar Yahudi dan Nasrani masuk Islam. 2. Mengusir Yahudi dari Madinah karena tidak mau memeluk agama Islam. 3. Berhubungan baik dengan Yahudi dan Nasrani dalam kehidupan sehari-hari. 4. Bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani melindungi Madinah dari serangan musuh. Pernyataan tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Yahudi dan Nasrani terdapat pada nomor. Iya, berhubungan baik dengan Yahudi Nasrani, bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 18.
Perhatikan pernyataan berikut. 1. Konsekuensi amanah yang diterima manusia adalah balasan surga bagi yang menjalankan dan neraka bagi yang mengkhianati. 2. Manusia menerima amanah untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan karena mendapat bisikan dari syaitan. 3. Amanah Allah untuk manusia sebelumnya ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. 4. Pada awalnya, manusia tidak sanggup menerima amanah Allah karena amat sangat berat. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor iya 1. Ya. Konsekuensi amanah yang diterima manusia adalah balasan surga bagi yang menjalankan. Kemudian yang ketiga, amanah Allah untuk manusia sebelumnya ditawarkan kepada bumi dan langit. Oke, ini perilaku amanah ya, masih ke 19. Perhatikan beberapa contoh berikut. Beribadah kepada Allah, menitipkan barang kepada teman, disiplin dalam menjaga kesehatan diri, mengembalikan barang yang dipinjam, meminjamkan barang kepada teman yang memerlukan. Contoh perilaku amanah terdapat pada nomor 1, 3, 4. Beribadah, disiplin, terus mengembalikan barang, termasuk contoh dari amanah. Nomor 20. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Menjalankan sholat 5 waktu. 2. Belajar dengan tekun dan ikhlas. 3. Disiplin dalam membagi waktu. 4. Bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga. Contoh amanah kepada Allah ditunjukkan pada nomor belajar dengan tekun dan ikhlas dan disiplin dalam membagi waktu. Jawaban yang tepat adalah C. Amanah kepada Allah. Jawaban yang tepat adalah menjalankan sholat 5 waktu. 1, 4 ini. C1, 4. Jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Amanah kepada Allah. 1 dan 3. B ini jawaban yang tepat adalah B. Nomor 21. Berikut ini seorang ilmuwan muslim yang ahli matematika pada masa Daulah Abbasiyah. Dia adalah, sudah kita pelajari bersama, Al-Khwarizmi. Nomor 22. Berikut ini contoh perilaku amanah kepada diri sendiri. Jawaban: beristirahatlah yang cukup dan tidak bergadang sampai tengah malam. Soal nomor 23. Perhatikan. Rizka memiliki akun media sosial Instagram. Rizka memasang gambar artis K-pop sebagai foto profil. Nama akunnya pun berbeda dengan nama aslinya. Rizka ingin terlihat lebih keren di media sosial sehingga mendapatkan teman yang banyak. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar terkait dengan perilaku Rizka adalah mana? Rizka sudah melakukan perbuatan yang tidak jujur karena tidak sesuai dengan jati dirinya. Soal nomor 24, perhatikan. Rani memiliki banyak grup media sosial. Setiap kali mendapatkan berita dari temannya, Rani segera mengirimkan berita itu ke grup lainnya. Rani ingin menjadi yang paling update di mata teman-temannya. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar terkait dengan perilaku Ani. Coba dibaca. Mana kira-kira jawaban yang betul? C. Rani seharusnya memastikan dahulu kebenaran berita yang ia dapatkan sebelum mengirim ke orang lain. Lanjut soal nomor 25. Perhatikan narasi berikut. Pada era Bani Abbasiyah merupakan masa keemasan atau disebut dengan Golden Age.
bagi umat Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kejayaan dan kemuliaan bagi dalam bidang ekonomi, peradaban, politik, hingga pendidikan. Dalam bidang pendidikan, sangatlah pesat pertumbuhan ilmu pengetahuannya dan juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang berpengaruh besar dalam dunia ilmu pengetahuan dan telah banyak melahirkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Hal itu yang membuat kita masih bisa merasakan dan bahkan kita pelajari sampai saat ini. Nilai keteladanan yang dapat diambil dari penggalan kisah pada masa Bani Abbasiyah tersebut adalah, coba perhatikan, mana kira-kira jawaban yang tepat? Iya, menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Nomor 26. Perhatikan. Berkat kejujurannya, Mujeni dan Egy Sandi mendapatkan banyak aspirasi, banyak apresiasi dari sejumlah pihak. Mereka berdua juga dihadiahi asuransi jiwa sebesar 500 juta rupiah dan beberapa tabungan lainnya. Berdasarkan kisah tersebut, manfaat amanah yang diraih oleh Mujeni dan Egy Sandi adalah memperoleh kebaikan dunia. Ya, amanah yang baik dilakukan dengan cara yang baik, mendapatkan hasil yang baik untuk penunjang kebutuhan dunia. Nomor 27, perhatikan narasi berikut. Sejak masih remaja, Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Berkat kejujurannya dan sikap amanahnya, Nabi Muhammad berhasil menjadi pedagang yang sukses. Karenanya, banyak pengusaha di Mekah yang ingin bekerja sama dengan beliau. Salah satunya adalah pengusaha kaya yang bernama Khadijah. Berdasarkan kisah tersebut, manfaat amanah dan jujur yang dapat diperoleh Nabi Muhammad adalah merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Nomor 28. Lam jalalah pada lafaz Allah yang dibaca tarqiq, ya. Awas, kalau tarqiq berarti kecil, ringan, ya, atau tipis. Kira-kira innallaha biayatillah ja'altumullah taba'allah. Iya, pastinya jawaban yang tepat adalah B. Nomor 29. Contoh hukum ro yang dibaca tafkhim. Ingat, tafkhim, fathah atau dummah pada huruf ro. Asraku mirsadun ya'rifuna wa ash'ariha wa ash'ariha. Iya, jawaban yang tepat adalah A, ya. Kalau ada yang menjawab B, bisa itu ya. Ini pengecualian, tapi yang tepat adalah A. Soal nomor 30, ro dibaca tarqiq, ya. Ro berharokat dummah. Ini apa? Iya, tafkhim. Ro sukun didahului huruf berharokat fathah. Tafkhim. Ro sukun didahului harokat berharokat dummah. Sama, tafkhim. Ro berharokat kasroh, jelas. Tarqiq biasanya identifikasinya didahului atau berharokat kasroh. Perhatikan tabel nama kitab Zabur untuk Nabi Musa, Al-Quran untuk Nabi Muhammad, Taurat untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa. Jawaban yang tepat berarti poin D, ya. Oke, lanjut, perhatikan tabel berikut. Yang pertama, fitratallahillati fataran nasa.
Nomor 2, la tabdila li khalqillahi. Nomor 3, annallaha yabsutur rizqa. Nomor 4, fala yarbu indallahi. Yang kelima, athara rahmatillah. Potongan ayat pada tabel tersebut yang menunjukkan contoh lab, jalalah, tarqiq. Ya, mana? Ya, khalqillah, rahmatillah. Berarti 2 sama 5. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 33. Berikut ini yang merupakan lab jalalah pada lafaz Allah yang dibaca tafkhim. Didahului dengan harokat fathah atau dhammah. Coba kita cari. Qulil anfalu lillah, didahului kasrah, tarqiq. Wa ati'ullaha. Allah. Nah, ya, udah jelas ya jawabannya adalah B. Soal nomor 34. Perhatikan pernyataan berikut. Perhatikan pernyataan berikut. Dilaksanakan di lapangan, berjumlah 2 rakaat, berjumlah 4 rakaat, melakukan ruku 4 kali, membaca takbir 4 kali. Pernyataan yang berhubungan dengan sholat gerhana. Ini kaifiyah, tata cara sholat gerhana yang benar sesuai dengan pernyataan adalah iya, 1, 2, 4. Lapangan, 2 rakaat, rukunya 4 kali. Perhatikan nomor 35. Pada suatu malam sekitar pukul 21, pukul 9 malam, ayah mengajak Arman ke masjid. Sesampainya di masjid sudah banyak jamaah yang berkumpul. Sejenak kemudian imam sholat mengajak jamaah untuk membentuk barisan sholat. Sawu sufufakum. Salat yang dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Di tiap 1 rakaat ada 2 kali ruku yang dikerjakan. Salat yang dilakukan pada ilustrasi tersebut adalah salat khusuf, gerhana bulan. Khusuf, gerhana matahari. Istisqa, meminta hujan. Jenazah, salat jenazah nggak mungkin. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu hari, Andi ikut orang tuanya pergi ke lapangan dengan membawa perlengkapan sholat. Sesampai di lapangan, Andi segera duduk membentuk barisan. Sesaat kemudian diselenggarakan sholat berjamaah 2 rakaat. Selesai sholat, khatib naik mimbar membacakan khutbah. Pada khutbah pertama, khatib membaca istighfar sebanyak 9 kali, sementara pada khutbah kedua membaca istighfar 7 kali. Di akhir khutbah, tampak khatib membacakan doa dengan penuh harap kepada Allah. Doa khusus yang dibacakan oleh khatib pada ilustrasi tersebut adalah doa untuk titik-titik. Iya, jawabannya sudah jelas. Adalah D. Sholat istisqa. Soal nomor 37. Perhatikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat menghitung waktu terjadinya gerhana bulan dengan tepat. Manusia juga dapat memprediksi waktu turunnya hujan. Kemampuan ini bisa menyebabkan menurunnya kekhusyuan ibadah yang penuh harap kepada Allah. Cara yang dilakukan agar penurunan tersebut tidak terjadi adalah titik-titik. Ayo baca dulu. Oke. Jawaban yang tepat sudah jelas, menyadari bahwa kejadian gerhana dan hujan adalah kekuasaan Allah. Soal nomor 38. Suatu ketika Andi mengikuti sholat jenazah atas tetangganya yang meninggal dunia. Pada mulanya sholat berjalan lancar, namun sampai takbir ada ketika Andi lupa bacaan harus dibaca. Bacaan yang seharusnya dibaca Andi adalah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oke, soal nomor 39.
Keluarga Pak Anton sedang berduka. Bu Anton dinyatakan positif terkena COVID-19 dan meninggal dunia. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, proses perawatan jenazah dilakukan oleh petugas tenaga kesehatan yang berwenang. Jenazah juga harus segera dimakamkan. Karena itulah jenazah Bu Anton segera dibawa ke pemakaman. Setelah sampai di pemakaman, peti jenazah dikeluarkan dari ambulan. Sebelum memasukkan ke liang lahat, tampak ada seorang petugas yang menyelatkan jenazah Bu Anton. Keluarga pun hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Pernyataan yang tepat terhadap kajian tersebut adalah, baca dulu. Iya, kewajiban sholat jenazah telah ditunaikan meskipun hanya dilakukan oleh satu orang. Ya, sholat jenazah termasuk fardu kifayah. Sebagian di antara kita yang sudah melakukan, maka tidaklah dosa seluruhnya. Ya. Soal nomor 40, perhatikan. Menganjurkan agar tabah dan bersabar, mendoakan agar jenazah mendapat ampunan, menganjurkan agar jangan terlalu banyak menangis, mendoakan agar musibah yang terjadi berganti dengan kebaikan, menganjurkan agar segera berpikir ke depan dan melupakan almarhum. Pada waktu takziah, ungkapan yang dapat disampaikan untuk menghibur hati keluarga yang berduka tepat pada nomor 1. Menganjurkan agar tabah dan bersabar. Oke. 2. Mendoakan agar jenazah mendapat ampunan. Oke. Menganjurkan agar jangan terlalu banyak menangis. Jangan ya. Mendoakan agar musibah yang terjadi berganti dengan kebaikan. Oke. Menganjurkan agar segera berpikir ke depan, melupakan almarhum. Oh, jawaban yang tepat berarti A. Begitu pembahasan kemungkinan soal-soal yang akan keluar pada asesmen akhir tahun semester ganjil. Mudah-mudahan bisa dipahami dan terus dipelajari, diulang-ulang lagi. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.